Selamat hari Minggu, selamat datang di Hillsong Church. Sungguh sukacita yang luar biasa. Saudara mau bergabung dan beribadah di kebaktian ini. Dan saya percaya ini akan menjadi sebuah kebaktian yang sangat luar biasa, yang akan menguatkan iman saudara, yang akan membangkitkan semangat saudara. So, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kalau saudara ada tamborin di kamar saudara, ambil tamborin, mari menari bersama-sama. Kalau ada angklung, ada gendang, atau apapun alat musik yang ada di rumah saudara, keluarin, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, senang bertemu saudara sore hari ini. Let's praise Jesus. Bagi Dia yang terangi pagi, bagi Dia pencipta angkasa, bagi Dia yang indahkan malam, mengangkatku terangi hatiku. Bagi Dia yang buatku bernyanyi, buka mataku, hapus dosaku. Bagi Dia yang berikan hidupnya, lepaskanku, Dia bebaskanku. Dia jalan, kebenaran, hidupku ada dalam terang-Mu. Yesus ini untukku di atas segalanya. Untuk semua yang kasih-Mu buat, untuk cara-Mu hapus dosaku, masa depanku dan yang akan datang, untuk kasih penyelamatku. Dia jalan, kebenaran, hidupku ada dalam terang-Mu. Yesus ini untukku di atas jalannya. Dia jalan, kebenaran, hidupku ada dalam terang-Mu. Yesus ini untukku di atas jalannya. Untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kebebasan-Mu, saat ku memandang-Mu, Yesus, untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kebebasan-Mu, untuk nama-Mu, Yesus. Dia jalan, kebenaran, hidupku ada dalam terang-Mu. Yesus ini untukku di atas jalannya. Dia jalan, kebenaran, hidupku ada dalam terang-Mu. Yesus ini untukku di atas jalannya. Dia jalan, kebenaran, hidupku ada dalam terang-Mu. Yesus ini untukku di atas jalannya. Doaku bagaikan dupa yang harum, ku angkat tangan memuliakan-Mu. Oh Yesus, pandangi kehidupanku,
sebab pengampunan ada dalam-Mu. Firman-Mu kan ku pegang selamanya, hatiku menjaga perintah Allah. Gelisah yang meronta Kau damaikan, biar hidupku taati kasih-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Seluruh ciptaan adalah fana, namun amanat-Mu itu kekal. Firman Tuhan membawa sukacita, sejak surya terbit sampai terbenam. Kasih setia ada di rencana-Mu, jalan-Mu sukar namun terindah. Pengorbanan-Mu tuntun setiap langkahku, ku bersujud dan rendahkan hatiku. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Come on now we sing. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menghibur, pelindung,
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, semuanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, semuanya ku tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Wow, penyembahan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Mari kita say thank you di live chats buat para volunteers, para tim yang buat kebaktian online ini bisa benar-benar terjadi dan available buat kita semua. Saudara juga masih ada waktu untuk share link kebaktian ini. So let's do whatever we can to reach more people, karena saya percaya kita semua akan diberkati lewat kebaktian ini. And Hillsong Church adalah gereja yang suka berdoa. So kami akan berdoa buat beberapa permohonan doa yang telah dikirim. Kalau saudara belum sempat kirim doa saudara, don't worry, kita akan berdoa saat ini juga bagi saudara. Saudara bisa share beban doa saudara di live chat, atau saudara bisa klik link yang ada di live chat, sehingga tim kami akan berdoa buat saudara dan percaya bahwa mujizat Tuhan, solusi dari Tuhan, jawaban doa akan dinyatakan di dalam nama Yesus. So we're gonna pray together, and hari ini saya ditemani seorang couple yang luar biasa, yaitu Chris dan Stephanie. Mereka adalah salah satu connect group leaders di gereja kami, and Stephanie akan lead us di dalam bagian prayer request ini. So Oke, thank you Kak Eka. Di tangan saya ada beberapa permintaan doa. Dan apa yang akan kita lakukan adalah kita akan sama-sama bersatu hati, kita akan sama-sama percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan mendengar setiap doa-doa kita. So, yang pertama ada seseorang dari volunteer di Hillsong Bali dari Denpasar yang ibunya baru saja terdiagnosa terkena TBC. Dan keluarga mereka masih sangat shock, apalagi di tengah situasi yang seperti ini. So we're gonna believe kalau Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan bekerja dan akan memberikan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga ini. Yang kedua ada yang berdoa juga untuk ibu mertuanya yang mengikuti penguatan kepala sekolah. Kita akan percaya dan berdoa bahwa semuanya akan baik, hasilnya akan luar biasa baik. Dan ada juga yang berdoa untuk keuangan dari Yogyakarta, minta topangan doa untuk keuangan dia. Dan kita akan sama-sama percaya kalau Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan dari Marjovan di Yogyakarta. Yang berikutnya ada juga yang minta dukungan doa untuk restorasi di dalam keluarganya dari Jakarta. Kita berdoa akan ada pemulihan hati antara orang tua dan anak. Dan ada juga seseorang yang berdoa supaya anak-anaknya
bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. So, mari kita sama-sama angkat tangan kita dan bersatu hati berdoa meminta kepada Tuhan. Let's pray. Bapa, kami percaya Tuhan, kalau Kau ada dan selalu mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Tuhan untuk kesehatan. Untuk seorang ibu yang baru didiagnosa terkena TBC. Kami percaya kesembuhan sudah menjadi bagian dari ibu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan. Keadaan yang sepertinya shocking Tuhan. Kau tidak pernah terkejut Tuhan. Kau sudah tahu dan sudah menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami percaya ada damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan. Akan memenuhi keluarga ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seorang ibu yang mengikuti penguatan kepala sekolah. Tuhan, Kau yang menyertai dia Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar ada hasil yang terbaik, biar ada kelancaran Tuhan Yesus. Dan dia akan berhasil lewat apapun yang dia kerjakan Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk provision Tuhan, untuk keuangan Tuhan dari Yogyakarta. Kami berdoa Tuhan biar Kau sendiri yang mencukupkan Tuhan. Karena Kau adalah Allah yang punya langit dan bumi Tuhan. And you are going to provide Tuhan every needs yang dia punya Tuhan. Yang kami semua miliki Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk restorasi di dalam keluarga Tuhan. Kami percaya ada pemulihan Tuhan antara orang tua dan anak Tuhan. Ada hati yang akan dipulihkan Tuhan. Ada hubungan yang akan menjadi lebih baik. Dan Kau sendiri yang akan mengikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan. Juga kami percaya biar ada anak-anak Tuhan yang mengenal Engkau Tuhan. Menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Dan di keluarga ini Tuhan Kau akan bertahta Tuhan dan akan memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau mendengar setiap doa-doa ini Tuhan. Dan Kau sendiri yang akan memberkati dan menjawabnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang kami sembah Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amen, amen, amen. Wow. What a powerful, anointed prayer. Luar biasa, Chris. Don't you grateful with your wife? Of course, I Very do. good. That's awesome. Yeah. So, tadi kita udah doakan orang-orang atau jemaat yang mereka dibutuh didoakan. Dan ada orang-orang juga yang sudah mengirimkan jawaban doa mereka dalam bentuk kesaksian. And Chris akan share beberapa kesaksian kepada kita semua. Oke, thank you Kak Eka. Di tangan saya ada kesaksian yang luar biasa yang saya harap bisa memberkati kita semua. Yang pertama ada seorang dari Bali yang nulis, setelah 2 tahun ini akhirnya saya bisa mengunjungi keluarga dan puji Tuhan, keluarga saya dalam keadaan yang sehat dan berkecukupan. Ada juga yang dari volunteer creative team dari Bali juga, di mana dia tulis, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dia bisa membayar setiap kebutuhan tepat pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Dan selanjutnya ada juga dari creative team volunteer dari Bali juga. Saya sangat bersyukur karena selama pandemi ini saya masih bisa terus bekerja, bahkan tidak ada pemotongan gaji sama sekali. Praise the Lord. Praise the Lord, ya. Very good. Wow, so ada begitu banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tuhan menjawab doa mereka. So kalau saudara punya kesaksian yang saudara alami, Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara, please send it to us. Ada detailsnya ada di live chats atau di screen yang ada. And saya percaya kesaksian saudara akan menguatkan banyak orang. Amen? Yes, yes. Well, look, Christmas is coming guys. Christmas tinggal beberapa minggu lagi. What do you excited about Christmas? Apa yang kalian ekspektasi kalian tentang Christmas apa? Or what is your plan for Christmas? Mungkin sama keluarga kali ya. Ya, kita bakal stay vacation di mana, bareng keluarga, cuma keluarga doang. Dan I think it's family time. Yeah, so good. I like that. Christmas selalu it is about Jesus and family juga kan. So and we have beberapa project atau kegiatan yang ada, and salah satunya adalah Kilo of Christmas. Kilo of Christmas adalah inisiatif dari our church di mana di kesempatan Natal ini kita mau berbagi. Jadi saudara bisa lihat detailsnya di live chat atau di screen yang ada bagaimana saudara bisa terlibat di dalam Kilo of Christmas ini. Kita akan memberikan sembako kepada mereka yang membutuhkan, dan kalau nggak salah kita juga akan pergi membagikan hadiah di salah satu rumah sakit buat anak-anak yang ada di salah satu rumah sakit tersebut. So do whatever you can untuk bisa terlibat dan berbagi di Natal ini. We cannot do everything, but everybody, setiap orang saya percaya bisa do something this Christmas untuk menaruh smile, menaruh senyuman di dalam kehidupan
orang lain. Amen. And we also have Christmas Spectacular. Oh my goodness. Kalau saya bisa simpulkan Christmas Spectacular dalam satu kata, kata tersebut adalah spektakuler. Saya tahu itu. That's awesome. I'm excited because Yeah. you know this is gonna be sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena ini akan menjadi Christmas Spectacular yang pertama secara online. Tim kita udah bekerja keras untuk mempersiapkan sebuah presentasi yang luar biasa. So this is something yang saudara nggak mau ketinggalan. So do whatever you can. Mungkin mulai beli baju anak-anak yang sedikit spektakuler supaya merayakannya lebih berasa lagi gitu kan. Iya, yoi. Jadi spektakuler. So kalau saudara rasa nyaman, undang teman atau keluarga untuk join di kebaktian Christmas Spektakuler ini pada tanggal 19 dan 20 Desember. Saudara bisa lihat detailsnya lagi nanti di sosial media atau di website, pasti nanti semua akan diumumkan. So don't do this Christmas alone. Jangkau orang-orang terdekat saudara untuk benar-benar do this Christmas together. Karena together is better. Amen? Amen, amen, amen. Well, we're gonna continue our worship in giving. Kita akan melanjutkan penyembahan kita melalui persembahan kita. And saudara bisa lihat di live chats bagaimana saudara bisa memberi, cara untuk memberi, atau di screen pasti ada deskripsi, ada pengumuman yang lebih jelas. Feel free memilih gimana pun caranya. Kayaknya bisa memberi lewat OVO, lewat GoPay, whatever yang membuat saudara comfortable. Sambil saudara persiapkan persembahan saudara, saya ingin share sesuatu dari firman Tuhan. Ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa di Alkitab di Perjanjian Baru, di mana ada seorang perwira Romawi. Seorang perwira Romawi, notabene dia bukan pengikut Kristus, dia bukan orang Kristen basically, but dia sempat encounter with Jesus, dia sempat bertemu dengan Tuhan Yesus. And dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia memohon, dia minta sama Tuhan Yesus, Yesus please tolong sembuhkan anak buah saya atau prajurit saya yang sedang sakit. Dan kamu, Yesus, kamu gak perlu pergi atau mengunjungi. Kamu just say something. Katakan sesuatu, kalau sembuh pasti saya percaya. Dan saya percaya prajurit saya akan disembuhkan. And Tuhan Yesus saat itu dia sangat-sangat terheran dengan iman seorang perwira ini. Saya baca di dalam Matius 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia. Oke, dengarkan baik-baik. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan sangat heran. Dia heran sekali dengan iman seorang perwira ini. Apalagi dia bukan orang Kristen. Dia bukan pengikut Kristus. Yesus sangat terheran-heran dengan iman tersebut. And di kesempatan ini, saya berharap ketika kita memberikan persembahan kita, ketika kita memberikan perpuluhan kita, ini bukan sekedar kegiatan agamawi. Tetapi pertanyaan saya bagi kita semua, ketika kita memberikan persembahan kita hari ini, saat ini, apakah saudara punya iman di dalam persembahan saudara? In Jesus' name. Selamat memberi. Mari kita berdoa sebelum saudara memberi. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan berdekati setiap tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan. Kami berdoa buat setiap persembahan Tuhan, Engkau akan memberkati dan Engkau akan menggunakan setiap persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu, menjangkau yang belum terjangkau di dunia ini Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen, 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 amen. Terima kasih church buat kemurahan hati saudara, selamat memberi. And it's been a good day. I love it. I love having you guys juga di sini. So how you feel Chris? Karena buat yang nggak tahu, Chris ini dia someone yang selalu ada di belakang kamera. Jadi kalau saudara lihat tim praise and worship yang mereka di kebaktian online ini, nah ini salah satu heroesnya, salah satu pahlawannya ada Chris. And sekarang kamu ada di depan kamera, Chris. So, well done for you, man. It's I hope this is not the first and the last. Yeah. It's good to have you. It's good to have you guys. And also kalian juga connect group leaders, right? And kira-kira
dampak dari pandemi ini di dalam Connect Group sendiri itu seperti apa? Ya kalau buat saya sendiri Kak, jujur kalau saya pun merasa sangat bersyukur karena ada teman di kanan kiri kita, ada Connect Group ini yang bisa saling ngebangun, yang kita bisa saling sharing satu sama lain gitu. I think dalam keadaan seperti ini, kalau nggak kebayang kalau misalnya kita ngejalanin itu cuma sendirian. Ya. Yeah, for me I think it's very important karena sometimes we think kalau doing this means that you have to be the answer buat orang lain. But for me what is important adalah ketika kita menjalani ini, punya orang di kanan kiri kita, it's important kalau kita ada di setiap season yang mereka hadapi dan mereka juga ada di season kita. And just be there. And just knowing kalau ada orang yang berjalan di kanan kiri kita, it means a lot. That's why kayak we are so grateful ada keluarga ini, ada community, ada Connect Group karena it means that you don't have to do this alone. And it's very very important. And it gives you a very kekuatan yang besar banget gitu untuk bisa menjalani ini dengan lebih baik. So grateful buat apa yang kalian lakukan lewat Connect Groups and benar-benar jadi komunitas yang membantu di dalam member kalian sendiri. So if you belum ada di Connect Group dan saudara lagi join live chats, kasih tahu tim kami yang ada di live chats untuk saudara bisa dibantu menemukan saudara langkah selanjutnya bagaimana saudara bisa tertanam dan menjadi bagian dalam sebuah Connect Group. Apalagi online. So nggak harus ada di Bali doang kan. So wherever you are, saudara bisa join Connect Group Hillsong Church, and only kalau saudara belum ada gereja yang dimana saudara tertanam. We would love to welcome you and be part of this family. Nggak perlu lakukan atau menjalani season pandemi ini sendirian. Let's do it together in Jesus name. Amen. Amen. Well, I'm so excited buat apa yang selanjutnya ini adalah kita akan mendengarkan firman Tuhan. And my wife dia akan berbicara. So saya sangat excited sekali. Saya harap saudara juga excited. Saudara mempunyai ekspektasi dan iman yang besar buat apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita semua. So dimanapun saudara berada, mari kita beri tepuk tangan yang meriah as we welcome the one and only Pastor Englyn Mute. Awesome. Halo Hillsong Bali, apa kabar semuanya? Halo teman-teman yang ada, yang join dari mana saja, mungkin dari Indonesia ataupun yang dari luar negeri. Kasih tahu di live chat saudara, join kebaktian ini dari mana. Kalau mungkin dari Bali, mungkin di Canggu, atau mungkin di Renon, atau even di Ketewel. Mungkin kalau dari luar Bali, dari Jogja mungkin, dari Irian mungkin, atau dari Sumba, Pulau Rote, atau Pulau Sangir even. Mewakili Gembala Sidang kami, Pastor Brian dan Bobby Houston, kami ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kebaktian ini. Semoga firman Tuhan hari ini berbicara kepada saudara dimanapun saudara berada. Kalau saudara lagi join bareng teman atau keluarga, kasih high five atau tos kiri kanan saudara and tell them you are awesome. Bukan you are awesome ya, yang artinya you are awesome artinya kamu luar biasa. So di live chat say you are awesome as well. Awesome. Di gereja Tuhan kita bisa having fun, okay? Church is to be enjoyed and not endured. Amen. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Let's pray. Jesus, we love you. Thank you for your Holy Spirit. Holy Spirit, Engkau ambil alih setiap ruangan hati dan pikiran kami, Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan akan tertanam dan bertumbuh dan berbuah lebat, Tuhan Yesus. In Jesus' name we pray, hallelujah, amen, amen. You know, di setiap kebaktian yang ada, saya berharap di dalam momen ini, di mana bersama kita liningin, postur kita adalah untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya kita pasti bisa melihat dan mengalami Yesus di setiap musim kehidupan kita. Saudara tahu beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. I know, saya selalu mengingatkan saudara tentang Natal. That's how much I love Natal. Siapa yang sudah pasang pohon Natalnya? Oke, siapa yang sudah mulai belanja baju Natal atau hadiah Natal? Kalau itu saudara kasih tahu di live chat. Kasih tahu juga lagu terfavorit saudara, lagu Natal terfavorit saudara di chat. Siapa yang ingat lagu Natal?
Jauh di Dusun yang Kecil. Ini lagu Natal saya semasa kecil. Dan setiap kali menjelang bulan Natal saya suka mengingat lagu ini. No, saya nggak akan menyanyikan lagu ini. It's okay, you're welcome. Saya tidak akan menyanyikan lagu Natal untuk saudara, don't worry. Tapi saya akan membacakan sebuah ayat yang berbau Natal. Is that okay? Cool, okay. Matius 1 ayat 23 terjemahan baru berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan kita, Yesus kita adalah Immanuel. Dia selalu bersama kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Ketika kita berada di puncak kesuksesan kita, dia ada di situ bersama kita. Ketika kita berada di dalam lembah yang kelam, dia pun bersama dengan kita. Beberapa minggu belakangan ini kalau saudara notice, saya dan suami saya sengaja berbicara sebuah tema tentang penyertaan Tuhan. Tentang Tuhan itu dekat sama kita. Dan suatu kebenaran yang benar sekali adalah kalau kita menikmati Tuhan di atas gunung kesuksesan kita, tapi kita mengalami Tuhan di dalam lembah kekelaman kita. Di dalam masa-masa yang kelihatannya sudah tidak berpengharapan lagi, seringkali kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Seringkali kita mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib dan mengalami kasih-Nya yang beyond our understanding memenuhi hati kita ketika kita ada di dalam kehidupan yang kelam. Ketika kita sedang melewati lembah kekelaman. Tetapi saat ini saya ingin membawa kita ke tempat yang lain lagi. Di mana Tuhan juga ada bersama kita dan tempat itu adalah padang gurun. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan di padang gurun? Well, padang gurun definitely beda banget sama lembah, saudara. Karena biasanya musim kehidupan kita di padang gurun bertahan agak lebih lama dari musim kehidupan kita di lembah. Padang gurun menggambarkan tempat yang mandul, yang tidak membuahkan apa-apa. Tempat yang kering, tempat yang terpencil di mana saudara merasa sendiri dan terasingkan. Yang terjadi di padang gurun adalah kita ngeluyur atau berkeliaran atau mengembara tanpa arah tujuan. Di dalam padang gurun kita mulai bertanya-tanya, kapan ini semua akan berakhir? Kapan saya akan keluar dari padang gurun ini? Mungkin beberapa dari saudara saat ini sedang berada di dalam padang gurun. Dan mungkin padang gurun saudara kelihatannya seperti pernikahan saudara dipenuhi dengan saling menuduh, saling tidak percaya, saling membanding-bandingkan, saling menyakiti dengan kata-kata, dan saudara wondering, kapan saudara bisa keluar dari situasi seperti ini dan bersama pasangan saudara mempunyai pernikahan yang harmonis. Mungkin padang gurun saudara adalah saudara wondering mau lanjutkan kontrakan yang sempit ini, ataukah saya beli rumah aja. Tapi kalau beli rumah yang murah harus saya pindah keluar kota. Dan akan jauh dari mall, akan jauh dari teman-teman, akan jauh dari rumah orang tua atau rumah mertua yang bisa bantu jaga anak, semuanya membingungkan. Atau mungkin padang gurun saudara buat yang lagi pacaran nih. Mungkin padang gurunnya adalah pacaran udah 10 tahun. Tapi si cowok belum ngelamar juga. Saya udah doa dan puasa setiap minggu tapi dia belum ngelamar juga. Malahan main game terus. Should I stay with him or putusin dia? Girl, you know what to do. Atau mungkin padang gurun saudara berada di dalam lingkaran pertemanan yang tidak sehat. Dan saudara tidak tahu bagaimana bisa keluar dari lingkaran ini karena saudara takut kehilangan teman-teman saudara. Di padang gurun kita seringkali merasa sendiri. Kita merasa lost. Kita merasa bingung. Kita merasa like nobody really understand what we're going through in the wilderness. Yang menariknya kalau kita baca cerita yang ada di firman Tuhan. Cerita tentang orang-orang yang mengalami musim padang gurun mereka. Biasanya ini terjadi setelah mereka melalui pengalaman berada di gunung kesuksesan mereka. Atau gunung kemuliaan mereka. Atau puncak keberhasilan mereka. Dan ini yang terjadi dengan Yesus sendiri. Yesus mengalami mountaintop moment bersama Tuhan right after dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan di situ surga terbuka.
Dan Roh Kudus berwujud sebagai burung merpati datang kepada Yesus. Dan Bapa di surga berbicara dari surga, saudara. Can you imagine? Kalau saudara ada di situ pasti saudara merinding. Langit terbuka, burung merpati turun dan ada suara Bapa di surga yang berbicara mengekspresikan kasihnya dan approvalnya kepada anaknya. Dan suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah momen di mana Bapa di surga mengatakan betapa dia bangga akan anaknya. Ini adalah momen mountaintop experience. Dan di Lukas 4 ayat 1. Di situ dikatakan Yesus langsung dibawa ke padang gurun sesudah momen di sungai Yordan tersebut. Saudara notice nggak? Ini hanya dalam 16 ayat kemudian atau 16 menit kemudian setelah mountaintop experience, Yesus sudah masuk ke dalam padang gurun. Mungkin beberapa dari saudara merasakan seperti ini. Segala sesuatu baik-baik saja, bahkan lebih daripada baik. Dan tiba-tiba seperti dalam 16 menit saja, atau mungkin seperti dalam 16 detik saja semua berubah. Keuangan keluarga tadinya lebih daripada cukup, bahkan saya baru terima promosi di kantor. Tapi 16 minggu kemudian, atau 16 hari kemudian, satu dunia shutdown karena this little ugly virus. Dan akhirnya saudara harus kehilangan promosi itu, dan bukan itu saja. Saudara harus kehilangan pekerjaan tersebut dan tiba-tiba saudara menemukan diri saudara berada di dalam padang gurun. Alone and confused. Mungkin saudara berpikir pernikahan saya baik-baik saja. Semua kelihatannya seperti hampir sempurna. Dia selalu post foto kita berdua di IG. Kita selalu go on a date night. Dia caring banget. Tapi tiba-tiba saudara find out bahwa pasangan saudara tidak setia di dalam pernikahan saudara. Dan sekarang saudara berada di dalam wilderness. Di dalam padang gurun. Alone dan confused. Saudara mungkin berada di padang gurun keuangan dan padang gurun relationship. Dan saudara mencoba untuk keluar dari padang gurun ini. Saudara mencoba keluar dari lingkaran hutang yang ada. Atau saudara mencoba membangun kembali kehancuran di dalam rumah tangga saudara saat ini. Puing demi puing. Dan saudara feel so desperate karena semua cara yang sudah saudara lakukan sepertinya tidak berhasil. Saudara berusaha konseling pernikahan, saudara berusaha curhat sama teman dan keluarga. Tapi sama sepertinya mereka tidak mengerti apa yang sedang saudara alami. Saudara merasa sendiri. Saudara merasa spiritually dry. Saudara merasa putus asa di dalam padang gurun ini. Tapi saya ingin kasih tahu kepada saudara, ada Bapa di surga yang mengasihi saudara. Saking cintanya dia sama saudara, dia mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Menjadi sama seperti saya dan saudara supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan bahkan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga dan memenangkan kita dari maut. Dan Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga ini adalah Tuhan yang sama yang bersama saya dan saudara di atas bukit kesuksesan itu. Dia adalah Tuhan yang sama yang bersama kita di dalam lembah kekelaman kita. Dia Tuhan yang sama berada bersama kita di padang gurun kita saat ini. Mungkin susah saat ini untuk bisa melihat dan merasakan dan mendengarkan bahwa Yesus ada bersama saudara. But trust me, dia ada bersama saudara saat ini. Dia adalah Immanuel itu sendiri yang berjalan bersama saudara di dalam padang gurun saudara. Dia melihat kebingungan hati saudara. Dan dia melihat dan merasakan sakit saudara juga. He is closer than you know. Ada hal luar biasa yang bisa terjadi di dalam padang gurun. Doa saya adalah hal ini bisa menjadi sebuah pewahyuan bagi saudara saat ini. Yang mungkin sedang berada di musim padang gurun saudara. Hal luar biasa itu adalah, are you ready? Hal luar biasa itu adalah beban terbesar saudara. Bisa menjadi hadiah terbesar saudara. Ketika hal tersebut membawa saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Can I say that again? Hal luar biasa yang kita bisa pelajari di padang gurun adalah beban terbesar saudara. Apapun itu yang saudara lagi struggle with. Beban terbesar saudara bisa menjadi hadiah terbesar saudara. Ketika hal tersebut bisa membawa saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Beban terbesar saudara apapun itu.
Mungkin saudara sedang memikul rasa sakit yang besar. Mungkin hati saudara hancur. Dan saudara tidak tahu bagaimana untuk put it back together again. Mungkin saudara terlilit hutang yang sangat besar dan saudara nggak tahu bagaimana keluar dari hutang tersebut. Again, saya mau kasih tahu saudara bahwa beban terbesar saudara bisa menjadi hadiah terbesar saudara. Ketika hal tersebut membawa saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada sebuah cerita di dalam 1 Raja-Raja 19. I love stories in the Bible. Dan cerita ini di dalam 1 Raja-Raja 19. Cerita ini di mana Nabi Elia yang Tuhan pakai secara dahsyat. Di saat itu dia ada on the mountain top. Ini benar-benar dia ada di atas Gunung Karmel yang mengalami dan dia sedang mengalami kuasa Tuhan dengan luar biasa pada saat itu. Tapi di dalam hitungan menit setelah itu, mungkin 16 menit saudara setelah itu, dia yang tadinya ada di atas Gunung Karmel dan sedang mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, tiba-tiba dia masuk ke dalam padang gurun. Di mana dia desperate dan depresi, di mana dia merasa sendiri dan takut kehilangan nyawanya. Di pasal ini diceritakan bahwa pada saat itu ada seorang evil king, raja yang jahat saudara. Dan raja itu adalah Raja Ahab. Dan Raja Ahab mempunyai seorang istri yang parahnya istrinya lebih jahat dari si Raja Ahab. Namanya adalah Isabel. Dan Isabel ini dia mendengar apa yang dikerjakan oleh Nabi Elia, yaitu mengeliminasi semua nabi Baal atau nabi-nabi yang gak benar. Dan Isabel pada dasarnya mengatakan kepada Raja Ahab, kalau kamu gak bisa melakukan tugasmu sebagai raja, saya yang akan mengambil alih dan membunuh si Nabi Elia ini. Kemudian si Isabel ini dia mengirim pesan kepada Elia dan dia berkata, saya berjanji untuk membunuh kamu seperti kamu membunuh para nabi Baal tersebut. Isabel mengancam dan menakuti Elia. Lucunya, Raja Ahab sudah mengincar si Elia selama bertahun-tahun. Dan Elia nggak khawatir tentang Raja Ahab, tapi as soon as wanita ini marah, Elia jadi takut. Elia takut dan Elia lari karena takut dibunuh oleh si wanita ini. Elia lari menuju ke sebuah tempat yang namanya Beersheba di Yehuda. Dan Beersheba ini dia tinggal di Beersheba, dia tinggalkan asistennya. Nah saudara harus tahu bahwa Beersheba ini jauh saudara, jauh sekali. Dan dulu belum ada Grab, belum ada Gokar atau belum ada pesawat. Beersheba ini terletak pada batas selatan Palestina. Which is di luar dari wilayah Israel atau di luar dari kekuasaan Raja Ahab ini. Jadi si Nabi Elia lari ke situ dan jaraknya 160 km. Dia lari sebanyak 160 km saudara, itu jauh saudara. Yang kira-kira dari Denpasar ke Banyuwangi dan lewat lagi sedikit. Dia berlari, saya bisa bayangkan Nabi Elia fit banget saudara. Bisa lari sejauh itu, tapi Elia lari karena Elia was afraid, bukan karena dia mau olahraga saudara. Sampai di Beersheba, dia tinggalin asistennya di situ dan dia pergi melanjutkan 1 hari perjalanan dan sampailah Elia di padang gurun. It's amazing ceritanya si Elia ini. Dia baru saja ada di atas Gunung Karmel dan menikmati hadirat Tuhan. Tapi di dalam sekejap dia berada di padang gurun. Di dalam padang gurun di mana dia merasa sendiri, dia merasa takut, dia merasa disakiti, dia merasa sangat desperate. Di situ dikatakan dia menemukan sebuah pohon yang rindang. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dikatakan di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Elia desperate dan ketakutan dan capek. Karena ini yang terjadi ketika kita di dalam padang gurun saudara. Ini yang terjadi, desperate, ketakutan dan capek. Dan yang gampang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang putus asa. Dan kemudian Elia mengatakan kata-kata yang banyak daripada kita mungkin pernah mengatakan hal tersebut at some point of our life. Elia mengatakan, saya tidak tahan lagi Tuhan. I had enough Lord. I just can't take it anymore. You know, Elia adalah seseorang yang luar biasa berani. Dia pernah menang di dalam peperangan. Dia pernah fight musuhnya dengan berani. Dia mempunyai iman yang besar. Tapi at this point di padang gurun dia berkata, saya tidak tahan lagi Tuhan. Saya yakin ada beberapa orang
Yang mungkin lagi duduk di mobil saudara, atau di ruangan tamu saudara, atau di kos saudara, di kamar tidur saudara, atau mungkin saudara lagi join kebaktian ini dari cafe somewhere in the world. Dan saudara berkata, Englin, itu saya saat ini. That's exactly me at this moment. I'm done, I've had enough, and I cannot take it anymore. Mungkin secara keuangan saat ini saudara mencoba untuk lebih baik di dalam menabung. Dan mengambil kerjaan lebih banyak, supaya income-nya lebih banyak, and you making progress. Dan tiba-tiba mobil saudara rusak lah, atau mobil saudara ditabrak, motor saudara mungkin ditabrak, mungkin mesin cuci baju saudara rusak, dan ada aja yang salah. And you start to feel like, Tuhan ini apa? What is this God? Saya tidak tahan lagi, and you are overwhelmed. Mungkin untuk ibu-ibu yang punya anak remaja, yes, I'm talking to you. Sometimes it's the smallest things. Saudara kerja keras, bersihkan rumah, cuci baju, belanja, masak dan siapin makanan di meja. Saudara masak dengan penuh kasih seorang ibu. Dan mereka makan ludes dalam 30 detik saja. Dan mereka pergi begitu saja tanpa say thank you, tanpa bantu bersihkan meja, apalagi mencuci piring. Dan disitulah saudara berubah menjadi Isabel. Dan berkata, dan saudara mulai berkata, kalian semua kalau besok ngana, 3 anak ya, atau 5 mungkin, ngana. Besok lihat ya, kita bersumpah atas kita tubuh diri. Besok kalau ngananya Anda bantu-bantu di rumah, kalau masih pemalas kita ngirim ngana tinggal jauh-jauh di Pulau Rote saja. Anaknya Anda tahu diri. Right, kedengarannya lucu. Tapi sometimes ini bisa jadi padang gurun kita ya, bagi ibu-ibu. Tapi ini yang dirasakan Nabi Elia. Dia sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Dan mengalahkan para musuh, dia melakukan banyak mujizat juga. Dan dia baru saja ada di atas Gunung Karmel mengalami hadirat Tuhan. In fact, Elia dengan berani pernah menghadap raja yang jahat ini. Dan bernubuat kepada raja ini bahwa karena dosa-dosanya maka akan terjadi kekeringan di negerinya. Dan Tuhan pun menghentikan hujan. Si raja marah dan mengirimkan pasukan mengejar Elia. Elia bersembunyi selama 3 tahun dan Tuhan melindungi dia. Tuhan memelihara Elia dengan memberikan dia makan melalui burung gagak. Tuhan juga memakai Elia untuk membangkitkan seorang anak laki-laki yang sudah mati. Nabi Elia meminta api turun dari surga saudara. Dan membakar altar para nabi-nabi yang gak benar ini. Dan Tuhan lakukan itu. Elia juga meminta Tuhan supaya hujan turun dan hujan pun turun. This guy is way better than any Avengers. Elia adalah orang yang luar biasa, seorang pemberani, seseorang yang tidak gampang menyerah. He is a legend. Elia pernah melihat dari kejauhan saudara. Dia lihat dari kejauhan ada segumpalan awan kecil segenggam tangan. Sebesar genggaman tangan saudara. Tapi dia melihat sesuatu yang kecil. Dengan mata imannya dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan hujan melalui segenggam awan kecil itu. Dan Tuhan pun melakukan according to his faith. Nabi Elia pernah mengalami perlindungan Tuhan dan penyediaan Tuhan yang luar biasa. Dia tahu dengan sangat baik apa yang namanya hadirat Tuhan. Dia pernah mengalami kebesaran Tuhan, tapi lucunya ketika ada ancaman yang datang dari seorang wanita yang jahat ini, he runs for his life. Elia lari karena ketakutan akan hal buruk yang bisa menimpa dia. Some of you would feel this way right now. I've had enough. Saya udah gak sanggup lagi. Saya capek. I'm overwhelmed. Saya sudah melakukan segala sesuatunya. Saya sudah mencoba yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tetapi yang terjadi adalah ternyata yang terbaik yang bisa saya lakukan masih tidak cukup. Dan saya capek. I'm tired and I'm overwhelmed. You know, seringkali kata capek. Saya capek banget. I'm so tired. Dan benar, mungkin keadaan atau perasaan capek itu sangat real bagi saudara dan saya. Tapi seringkali kita salah mendiagnosa rasa capek kita. Kita mungkin salah mendiagnosa apa yang sedang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita. Mungkin saja saudara merasa capek karena saudara salah mendiagnosa apa yang menjadi kebutuhan saudara sebenarnya. Karena jika saudara capek, solusinya gampang sekali.
Saudara ambil waktu untuk istirahat, tidur siang atau tidur malam, dan masalah capek saudara terselesaikan, right? Nah, yang banyak kali kita nggak sadari adalah kita capek, tapi kita bukan capek karena kita kurang tidur, saudara. Tapi banyak kali kita capek karena roh kita, kehidupan roh kita butuh disegarkan, butuh dikuatkan, butuh dibangkitkan. Jadi saudara bukan hanya capek, tapi kemungkinan besar saudara lagi mengalami kekosongan secara spiritually. Saudara bukan hanya capek, saudara bukan hanya overwhelmed. Tapi yang saya dan saudara butuhkan di momen seperti itu adalah hadirat Tuhan. Waktu Raja Saul mengalami depresi, ketakutan, dan kegelisahan, Daud memainkan musik dan mulai menyanyikan pujian dan penyembahan. Dan di hadirat Tuhan, Saul menemukan damai itu lagi. Yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak tidur, walaupun itu juga sangat penting, saudara. Roh kita membutuhkan the intimate moment bersama Roh Kudus, di mana kita bisa merasakan kasih karunia-Nya. Kita bisa merasakan kebaikannya. Kita bisa merasakan His loving kindness. Kita bisa merasakan belas kasihan Tuhan ketika kita berada di dalam hadirat-Nya. Ini yang dikatakan Raja Daud di Mazmur 23. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Saudara mungkin saat ini bukan hanya capek atau lesu. Tapi yang saudara mungkin butuhkan adalah restorasi kasih Tuhan untuk jiwa saudara. Saudara mungkin bukan saja capek secara fisik. Tapi roh saudara pun capek dan mungkin empty. Jadi apa yang Tuhan lakukan? What I love about our God is apa yang Dia tidak lakukan di dalam momen capeknya kita. Tuhan kita nggak datang dan khotbahin kita. Dia nggak datang kepada kita dan mempersalahkan kita. Tuhan nggak datang kepada kita dan meminta kita hafal semua ayat firman Tuhan yang ada. Enggak. Yang Tuhan kita lakukan adalah Tuhan datang kepada Elia sama seperti Dia datang kepada kita. Tuhan meminta Elia untuk rest, untuk beristirahat. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai 6 berkata, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, saudara. Roti bakar sudah ada dari dulu, saudara. Dan sebuah kendi berisi air. Oke, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Apa yang sebenarnya Tuhan coba katakan kepada kita semua saat ini melalui ayat ini? I believe that sometimes hal yang paling spiritual, saudara, yang bisa kita lakukan adalah to rest in His presence. To rest in the presence of God, untuk beristirahat, menenangkan diri kita di dalam hadirat Tuhan. And sometimes hal spiritual yang bisa kita lakukan adalah ambil waktu menyendiri and let God restore our soul. Di ayat 7 dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. I love it. I love this ayat. Dikatakan malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya kepada Elia. Saya nggak tahu tentang saudara. Tapi buat saya, seringkali saya nggak ngerti pada waktu pertama. Maksudnya Tuhan tuh seperti apa pada pertemuan pertama. Saya agak slow, saudara, kadang-kadang. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan with the second chance. Tuhan yang datang kedua kali. Tuhan yang datang memberikan kesempatan ketiga kali. Hadirat Tuhan terus datang dan mengejar kita. Doesn't matter sampai berapa kali. Kalau kita belum mengerti, kalau kita belum fully understand, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. There are those of you today. God is coming back for you again and again. Dan kalau saudara belum mengerti saat ini, He'll come back again. Di ayat ini dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah. Makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Di ayat 8 berkata, maka bangunlah ia. Si Elia bangun, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Oke, di ayat 9 berkata,
Di sana masuklah si Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjaanmu di sini? Hai Elia. Bahasa Inggrisnya, what are you doing here? Kamu ngapain di sini Elia? Dia ada di dalam gua terus Tuhan datang. Tuhan bilang, ngapain kamu di sini? Oke, some of you. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada saudara seperti itu. Kamu sebenarnya lagi ngapain di situ? You know better than this. Kamu punya akses penuh untuk datang kepadaku. Ngapain kamu di situ bersembunyi? Tetapi kenapa kamu melarikan diri dari orang-orang? Dan kenapa kamu melarikan diri daripadaku? Itu yang Tuhan katakan kepada Elia. What are you doing here Elia? Dan di ayat 10 dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan. Elia menjawab Tuhan. Actually dia bukan menjawab Tuhan. Actually dia merengek-rengek seperti anak kecil. Dia curhat seperti anak kecil. Dia bilang begini, aku bekerja segiat-giatnya bagimu Tuhan. Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku. Aku aja seorang diri yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia kedengarannya seperti sedang merengek-rengek sama Tuhan. Seringkali saya juga curhat sama Tuhan dan pernah juga saya merengek-rengek kepada Tuhan. Ini terjadi karena seringkali kita merasa bahwa Tuhan belum atau tidak menjawab doa kita. Atau Tuhan tidak melakukan apa yang saya minta untuk dia lakukan. Elia berkata kepada Tuhan, aku kerja keras Tuhan. That's what I do. God, I've been working so hard. Tapi kenapa engkau tidak mendengarkan doaku? Kenapa engkau tidak melakukan mujizat untukku? Elia juga datang dan katakan orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Orang Israel juga menghancurkan mezbahmu. Membunuh semua nabi-nabimu dengan pedang. Tinggal aku aja yang masih hidup Tuhan. Dan mereka coba membunuh aku. Elia sebenarnya sedang ada di padang gurun. Rohnya, spiritnya sedang berada di padang gurun. Dia merasa disakiti. Pergumulannya sangat besar, sangat besarnya, saking besarnya dia tidak bisa melihat ada harapan di balik pergumulannya. Nobody understands. Gak ada yang bisa mengerti saya. Saya sendirian di sini, I'm desperate. Itu yang dirasakan Elia pada saat itu. Tapi yang saya suka tentang Tuhan kita. Tuhan menemui Elia di tempat terpuruknya Elia. Tuhan datang dan menemui Elia di dalam pergumulan terbesarnya dia. Dan Tuhan mulai melayani jiwanya. Dan di saat-saat paling rentan Tuhan datang dan mulai melayani kehidupan Elia. Dan Tuhan mulai membawa kesembuhan di dalam rasa sakitnya Elia. Karena apa? Karena beban terbesar saudara bisa menjadi hadiah terbesar saudara. Ketika hal tersebut membawa saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan datang kepada Elia again and again. Dan menjangkau dia di dalam keterpurukannya. Di dalam pergumulan dia yang besar. You know, di ayat 11 saya suka versi bahasa Indonesia masa kini. Di situ dikatakan, keluarlah dari gua itu dan berdirilah menghadap aku di atas gunung. Elia berpikir, ini yang aku butuhkan. Aku membutuhkan hadirat Tuhan. Karena aku benar-benar ketakutan. I need God's presence. Dan Tuhan melakukan mujizatnya. Dan Tuhan akan melakukan mujizatnya. Dia berpikir Tuhan akan melakukan mujizatnya. Saya akan keluar dan menghadap Tuhan. Karena rohnya akan melewati gunung ini. Itu yang dipikirkan sama Elia. Dan di ayat 12 berkata kemudian datanglah api. Tetapi Tuhan pun tidak berada di dalam api itu. Sesudah itu suasana menjadi senyap lalu terdengar suatu suara kecil yang lembut. Oke, so apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi, bumi bergoncang tapi Tuhan tidak ada di dalam goncangan tersebut. Angin ribut terjadi tetapi Tuhan juga tidak ada di dalam angin ribut tersebut. Api besar pun datang membakar tetapi Tuhan tidak ada di dalam api tersebut. Tuhan tidak ada di dalam ketiga hal yang kedengarannya wow, spektakuler. Tuhan tidak ada di dalam hal-hal spektakuler itu bagi Elia. Tetapi Tuhan berada di dalam suara yang kecil dan lembut. Tuhan berada di dalam bisikan yang sangat sederhana. Tuhan berada di dalam bisikan. Kenapa ketika kehidupan semakin susah dan berat? Kenapa suara
iblis kerjaannya adalah meneriakan kebohongan di dalam kehidupan kita. Tuhan membisikkan kebenaran. Tuhan gak harus teriak untuk menarik perhatian kita. Tuhan berbisik untuk menarik kita semakin dekat kepada Dia. Tuhan berbisik saat ini juga kepada banyak dari saudara dimanapun saudara berada. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan mengabaikanmu. Aku bersamamu di setiap momen kehidupanmu. Aku mengasihi engkau lebih dari apa yang pernah engkau bayangkan. Ketika kamu disakiti, aku merasakan rasa sakit bersamamu. Aku bersamamu di dalam lembah kekelamanmu, di dalam lembah bakamu, dan aku pun bersama kamu di dalam padang gurunmu. Kenapa Tuhan berbisik? Dia berbisik karena dia sangatlah dekat dengan saudara. He is closer than you know. Saya ingat waktu Jaden dan Sienna masih berumur sekitar 5 dan 7 tahun. Ketika sudah mulai musim hujan, hujan deras dan hujan angin. Mereka akan mulai resah di kamar mereka dan takut akan bunyi guntur dan kilat dan bunyi angin yang kencang. Dan mereka pun akan berlari ke kamar kami. Mereka lari dan naik ke tempat tidur kami ketika mereka merasa takut. Mereka ingin dekat dengan orang tuanya yang make them feel so safe. Yang membuat mereka merasa aman. Listen to me. Ketika ada badai kehidupan yang datang menghantam kehidupan kita, saudara. Saudara gak harus berlari ke tempat yang lain dan mencari jawaban dan mencari rasa aman dari tempat yang lain. Karena Tuhan sudah berada dengan saudara dimanapun saudara berada saat ini. He is closer than you know. Jika saudara merasakan hati yang hancur saat ini, where is God? Di dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kenapa Tuhan berbisik? Karena Dia dekat. Karena Dia bersama saya dan saudara saat ini juga. Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Lembah bukanlah tujuan akhir kita. Kita hanya akan berjalan melewati lembah. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan bersamaku. Karena Dia tidak pernah meninggalkanku. Karena Dia selalu dekat. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. You know, Tuhan berbisik kepada domba-dombanya karena Tuhan dekat. Dia tahu nama dari setiap domba-dombanya. Dan Dia mengenali, dan kita sebagai domba-dombanya, kita mengenali suaranya yang manis dan lembut itu. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Dikatakan kemana, Daud berkata, kemana aku dapat pergi agar luput dari kuasamu. Kemana aku dapat lari menjauhi dari hadapan hadiratmu. Jika aku naik ke langit, engkau ada di sana. Jika aku tidur di alam maut, engkau pun ada di sana. Jika aku terbang ke ufuk timur, aku berdiam di ujung barat yang paling jauh. Di sana pun engkau menolong aku. Di sana juga tanganmu membimbing aku. Seberapa dekat kehadirat Tuhan kepada saudara sehingga Dia bisa memegang dan membimbing tangan saudara. Kenapa Tuhan berbisik? Karena Tuhan dekat. Dan akhirnya saudara akan menyadari bahwa beban terbesar saudara bisa menjadi hadiah terbesar saudara ketika hal tersebut membawa saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita bisa menikmati kebaikan Tuhan di atas gunung kemuliaan kita, di atas gunung kesuksesan kita. Tapi kita mengenal dan mengetahui Tuhan secara pribadi di lembah kehidupan kita. Ketika kita mengembara tanpa tujuan dan arah kehidupan di dalam padang gurun kehidupan kita. Dan kita merasa seperti nobody understands. He understands. Dia mengerti dan Dia peduli. And He is always good. Tuhan tidak ada di dalam gempa bumi atau goncangan dunia ini. Dia tidak ada di dalam angin ribut. Dia tidak ada di dalam api yang mengamuk. Tetapi Dia berada di dalam bisikan yang lembut. Dan jika saudara berhenti sejenak dari kebisingan dunia ini. Saudara menyediakan waktu untuk hadirannya. He will meet you there.
Matius 1 ayat 23 berkata sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Kenapa Tuhan berbisik? Dia berbisik karena dia menyertai kita, karena dia sangatlah dekat saudara. Kalau itu saudara berkata, Englin, that's me. Saya lagi berada di dalam padang gurun. Saya lagi bingung, saya lagi tersesat. I don't know what to do. I'm scared, I'm afraid. Saya mau berdoa untuk saudara, dimanapun saudara berada. Karena kami percaya, saya percaya ada kuasa di dalam doa. Kalau itu saudara, kalau saudara merasa nyaman, saudara bisa mengangkat tangan saudara ke surga. Dan saudara berserah. Tanda saudara berserah dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Saya percaya as I pray from here, Roh Kudus yang sama yang ada di tempat ini akan melayani saudara dimanapun saudara berada saat ini. So are you ready? Bapa di surga, hamba minta hadirat-Mu datang dan mulai melayani kasih-Mu, damai-Mu dan kebaikan-Mu kepada setiap anak-anak-Mu saat ini juga. Buat mereka yang sedang mengangkat tangan mereka saat ini sebagai sign of surrender to you. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sedang berada di dalam padang gurun kehidupan mereka. Tuhan, Engkau akan menunjukkan diri-Mu melalui suara bisikan-Mu yang manis dan lembut. Engkau akan menunjukkan kepada anak-anak-Mu betapa Engkau dekat bersama mereka Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Engkau akan mengangkat semua rasa takut mereka. Engkau adalah Immanuel itu, Allah yang bersama dengan kami ketika dunia kami goyah. Engkau adalah batu karang yang teguh itu. Engkau adalah kekuatan kami ketika kami lemah. Kami bersyukur mempunyai Allah yang setia, yang dekat dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dan saat ini juga saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang mungkin sedang mengikuti kebaktian ini dan saudara berkata, Englin, saya nggak tahu tentang Yesus Kristus yang engkau bicarakan hari ini. Tapi saya ingin mengenal Yesus Kristus. Saya ingin menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Today is your day. Atau mungkin saudara berkata, Englin, saya pernah mempunyai hubungan pribadi bersama Yesus. Tapi sesuatu terjadi dalam hidupku dan aku menjauh dari Yesus. Can I come back? Jawabannya adalah ya. Saya akan mendoakan sebuah doa yang sangat sederhana untuk mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara. Dan saudara dapat mendoakan doa ini bersama saya. You ready? Okay, let's pray. Bapa di surga, mulai hari ini, aku percaya bahwa Engkau mengiringkan anak-Mu yang tunggal ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Untuk menjadi sama seperti manusia. Untuk merasakan apa yang aku rasakan. Dan bahkan ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Dan bangkit pada hari yang ketiga dan memenangkan aku dari maut. Mulai detik ini, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai detik ini, aku adalah milik-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat untuk membuat keputusan terbaik saudara di dalam kehidupan saudara. Doa saya adalah firman Tuhan ini bisa memberkati saudara pada hari ini. Be blessed. A very big congratulations buat setiap kalian yang sudah mendoakan doa tersebut dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya ini adalah keputusan yang terbaik yang pernah kalian ambil. Dan kami mau membantu saudara untuk menemukan langkah selanjutnya untuk bisa membuat saudara melakukan perjalanan ini dengan lebih baik dengan Tuhan. Dan di screen saudara ada link yang bisa kalian klik dan it's as easy as that. You just click that and we're gonna help you with your journey with God. Yes, really good. So, yes, congratulations sekali lagi buat saudara yang telah mengambil keputusan ini. And jangan kemana-mana dulu, cause we're gonna praise Jesus for one more time. But sebelum itu saya akan berdoa. But first, thank you so much guys udah joining. Yang mengasihi orang-orang ini, tolong kasih emoji terbaik yang ada di live chats. So good to have you. You guys benar-benar memberkati sekali dengan energi yang ada dan lain sebagainya. So, let's do it again, eh? Yeah. Let's do it again, amen. Let's pray people. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaktian ini. Kami berdoa Tuhan dan kami percaya penyertaan-Mu akan lebih nyata lagi dalam kehidupan setiap kami di hari-hari yang akan datang Tuhan. Kami percaya janji-Mu
firman-Mu adalah ya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan, saya memperkatakan berkat atas kehidupan mereka Tuhan. Pertolongan, perlindungan Tuhan, Your grace, Your goodness Tuhan akan menyertai mereka. Your mercy, Your favor akan dinyatakan di dalam nama Yesus. Segala kemuliaan, kebesaran hanya bagi satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, Amen. Be blessed. Let's praise Jesus.